Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu samii'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat, para jamaah yang hadir di Masjid Umar bin Khattab di Desa Selacau, Bandung Barat, maupun juga para pendengar dan pemirsa yang bergabung di Tarbiyah Sunnah Media. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati kita semua. Pada kesempatan sore hari ini kita akan kembali melanjutkan materi kita untuk membahas faidah-faidah dari tafsir Al-Baqarah yang kita ambil rujukan utamanya dari karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang tafsir Al-Baqarah ini, dan kita sudah menginjak kepada ayat yang ke-168 di mana Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina rajim, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai sekalian manusia, makanlah dari apa-apa yang ada di permukaan bumi ini dengan makanan yang halalan thayyiban. Wala tattabi khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya ya, syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dalam ayat ini ya, ada sebuah keunikan atau soal yang tidak umum terjadi pada surat-surat Madaniyah. Ya, soal Baqarah ini adalah termasuk di antaranya surat Madaniyah. Itu surat-surat yang turun setelah Rasulullah berhijrah. Adapun surat Makkiyah yaitu surat-surat yang turun sebelum Rasulullah berhijrah. Nah, biasanya keumuman surat-surat Madaniyah itu datang dengan lafaz ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Umumnya begitu. Ya. Dan ayatnya panjang-panjang dan lebih berbicara tentang keadaan orang-orang munafik. Nah, pada surah Al-Baqarah di 168 ini, ya, ayat ini datang dengan lafaz ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, yang biasanya lafaz ya ayyuhan nas ini turun pada surat-surat Makkiyah, bukan Madaniyah. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya umumnya surat-surat Madaniyah itu turun dengan lafaz ya ayyuhalladzina amanu, yaitu tentang orang beriman. Namun ada beberapa keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, memanggil untuk keseluruhan manusia, tidak untuk orang beriman saja. Mencakup di situ orang-orang kafir pula. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada seluruh manusia, apakah dia orang mukmin maupun orang kafir. Pokoknya seluruh manusia. Apa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, panggilan Allah kepada mereka apa? Yaitu perintah untuk apa? Untuk memakan, mengkonsumsi di permukaan bumi ini yang halalan thayyiban. Ya, di permukaan bumi ini apa saja? Apakah dia dari tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, hewan-hewan, ya. Ini masuk semua dalam apa? Dalam perkara yang halal. Ya, perkara yang boleh untuk dimakan. Selama tidak ada pelarangan untuk dimakan, maka hukum asalnya dia adalah apa? Adalah halal. Dan bila kita perhatikan bahwa makanan-makanan yang Allah halalkan di permukaan bumi, termasuk makanan yang ada di laut, ya termasuk bumi ya.
Itu yang Allah haramkan sangat-sangat sedikit dibanding apa yang Allah haramkan itu sangat-sangat sedikit dibanding apa yang Allah haramkan. Sangat sedikit yang haramkan dibanding apa yang Allah halalkan. Nah begitu. Yang halal banyak, yang haram dikit. Ya, misalnya kalau untuk hewan makanan darat, ya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, nahan Nabi SAW kullu dzinabi minas siba wa kullu dzi mikhlabin minat tayr. Ya. Nabi SAW melarang kami untuk memakan makanan hewan darat yang bertaring. Maksudnya bertaring yang gunakan taringnya untuk memakan daging. Kalau bahasa biologinya namanya karnivora. Kalau memakan tumbuh-tumbuhan namanya herbivora. Kalau makan keduanya namanya rakus pora. Omnivora ya gitu. Seperti itu. Nggak dipantang, mau daging, mau sayur, pokoknya masuk semua itu. Jadi namanya rakus pora. Main omnivora ya. Jadi pada hewan darat yang menggunakan taringnya untuk memangsa hewan yang lain, ini diharamkan. Itu jumlahnya nggak banyak dan rata-rata hidupnya jauh dari kehidupan manusia. Coba mulai dari harimau, udah hidupnya di hutan, monyet di hutan, itu rata-rata yang diharamkan oleh Allah itu hidupnya banyak menjauh dari tengah-tengah manusia. Ya, yang dihalalkan dekat-dekat. Kambing, ayam, yang jinak-jinak. Itu dekat dengan manusia. Nah, Allah halalkan. Ya. Itu populasinya banyak. Ya. Tapi ada yang Allah halalkan dekat dengan manusia, yang Allah haramkan dekat dengan manusia. Kucing misalnya. Nah, kucing itu kan makan daging dengan taringnya. Ya. Tapi jumlahnya nggak banyak. Padahal kucing kalau melahirkan jarang satu induk, satu anaknya. Bijinya banyak kucing. Coba tikus ketika melahirkan. Banyak tikus. Tapi Allah jadikan umur mereka nggak panjang-panjang. Coba lihat. Coba kalau umur kucing itu seumur panjang manusianya. Umurnya 50 tahun baru is dead, mati. Repot kita. Ya, ngurus kucing. Ya, di sini aja kucing banyak aja jadi fitnah di sini. Yang celek di sana sini, aduh setor ini setor itu, udah jadi masalah juga kalau kucing terlalu banyak nggak dikontrol kan, gitu. Padahal di sini sudah cukup banyak memperhatikan kucing, tapi yang namanya kucing, ya nggak bisa diajak untuk berpikir, gitu. Ada saja sifat kehewanannya sembarangan gitu kan. Allah bertaring tapi Allah jadikan dia tidak apa? Tidak boleh kita makan, tapi jumlahnya nggak banyak. Ya. Tapi kita lihat yang Allah halalkan, oh itu banyak dan kuat-kuat. Umurnya agak panjang-panjang, boleh ayam, kambing, sapi. Ya. Kemudian kalau unta panjang-panjang umurnya. Ya, seperti itu. Jadi bagaimana Allah Ta'ala mengatur rezeki untuk kita itu dengan aturan yang sempurna. Kemudian untuk burung, hampir semua burung halal. Tapi Allah larang melalui Rasulullah SAW adalah setiap burung yang menggunakan cakarnya untuk memangkap mangsa yang ya daging-dagingan juga gitu kan. Misalnya nangkap ayam, itu burungnya juga nggak banyak. Ya, burung elang, ya, burung apa lagi? Burung Nazaret ya gitu. Itu nggak banyak. Sisanya halal. Karena rata-rata makan biji-bijian, ya. Jadi burung pipit, burung dara, burung nuri, burung dan berbagai macam burung yang ada lah. Mungkin saya nggak terlalu hafal. Tapi umumnya tidak makan daging. Itu dihalalkan. Ya, itu dihalalkan. Ya. Dan makanan-makanan yang lain. Artinya kalau bicara tentang hewan saja yang halal banyak. Ya. Dan hampir semua tumbuhan, pas segala macam. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan kepada manusia untuk mengkonsumsi makanan dengan dua kondisi. Ketika yang pertama adalah halal, yang kedua thayyiban.
Ya, ada dua tafsir ya dalam mengartikan halal dan thayyiban. Tafsir yang pertama, thayyiban itu sebagai stressing, penguat dari halal. Halal ya thayyib. Jadi thayyib itu sebagai penguat kehalalannya. Jadi kalau bahasa kita halal dan thayyiban itu dalam tafsir pertama artinya halal bingit gitu. Halal nemen kata orang Cirebon gitu ya. Sangat halal gitu maksudnya halal thayyiban. Ada tafsir yang kedua, arti hal thayyiban itu ya, dan ini yang lebih rajih, yaitu halal itu adalah cara mencarinya, mendapatkannya. Thayyiban itu barangnya, thayyib. Ya. Contoh misalnya bala-bala, itu thayyib. Halal enggak? Halal kalau didapatkan dengan cara yang halal. Kalau misalnya makan bala-bala dari hasil mencuri, menipu, dia tidak halal. Si bala-balanya thayyib, tapi tidak halal. Jadi halal dan thayyiban, halal itu adalah ya as-sa'yu fi talabiha atau fi akliha. Ya, halal itu artinya cara mendapatkannya, itu dengan cara yang halal. Barangnya thayyib. Ya. Harus dua itu. Halal saja tidak thayyib, nggak boleh. Seperti cara mendapatkannya benar tapi tidak thayyib. Seperti misalnya apa? Lahmul khinzir, daging babi. Ya kan? Gogok dan yang lainnya yang diharamkan. Ya. Walaupun didapat dengan cara yang halal, tapi barangnya tidak thayyib. Ya, seperti itu. Misalnya khomer. Didapat dengan cara jual beli. Tapi yang diperjualbelikan adalah khomer, maka dia tidak thayyib. Ya, Allah perintahkan kepada seluruh manusia, termasuk dalamnya orang-orang kafir sekalipun, mereka pun terkena ya khitab untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyiban. Ya, tidak berarti kemudian ini untuk orang beriman, ini untuk orang mukmin saja. Berarti orang kafir boleh dong makan. Pada dasarnya nggak boleh. Ketika mereka tetap mengkonsumsi yang haram, maka itu semakin menambah siksa mereka. Kekafiran satu sisi sudah siksa, mengkonsumsi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, siksanya semakin bertambah. Seperti misal, ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisah tentang para penghuni neraka Saqar. Ya, para penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka Saqar, "Ma salakakum fis saqar?" Apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Apa jawaban orang kafir di neraka Saqar ini? Qalu, mereka menjawab, "Lam nakum minal musallin." Kami dulu di dunia tidak termasuk orang yang salat. "Wa lam nakunu nut'imul miskin." Kami tidak memberikan makan orang miskin. "Wa nakhudu mal khaidin." Dan kami itu bergaul bersama orang-orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya ya orang-orang kafir itu ya, memang tidak secara khusus diperintahkan salat. Ya. Karena apa? Kalaupun mereka salat, Allah tidak terima salat mereka. Betul? Tidak terima. Karena kekafiran itu ya membuat syarat salat itu menjadi tidak diterima. Karena syarat diterimanya salat pertama harus muslim. Akil, berakal, baligh dan seterusnya. Dari syarat-syarat hanya salat. Ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap ya berikan mereka adab karena tidak salat. Dengan harapannya begini, kan masuk neraka Saqar itu. Dengan harapannya kalau Anda tidak mau masuk neraka Saqar, sholat. Dan kalau Anda ingin sholat, Anda harus muslim. Begitu maksudnya. Ya. Jadi masuk Islam, sholat. Gitu. Sholat saja tidak Islam, nggak diterima sholatnya. Ya. Sehingga ketika mereka mati dalam keadaan kafir, plus tidak sholat, maka siksanya semakin keras. Siksanya semakin keras. Makanya ditanyakan kepada mereka, "Masalahkakum fis saqar?" Apa yang membuat kalian masuk dalam neraka Saqar?
Maka mereka menjawab, kami dulu tidak sholat. Ya, kenapa enggak sholat? Karena kafir. Maka Allah siksa dengan dia tidak sholat disebabkan kekafirannya tadi. Bertingkat-tingkat bertambah, ya, siksanya untuk mereka. Kemudian Allah ingatkan kepada manusia, wala tattabi khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti khutuwatis syaitan, mengikuti langkah-langkah syaitan. Jadi menunjukkan bahwa langkah syaitan untuk menyesatkan manusia jumlahnya sangat banyak. Ya. Innahu lakum adu mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Di antara langkah-langkah syaitan, kata para ulama, di antaranya jelas oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini adalah baik berupa kesyirikan ataupun di bawah itu. Ya, mengajak manusia untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. Itu termasuk amalan syaitan, langkah-langkah mereka. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah 169, nanti kita akan temu pada ayat selanjutnya ini, yaitu Al-Baqarah 169. Sekarang kan 168 ya. Innama ya'murukum bis-su' wal fahsya. Sungguhnya syaitan itu hanyalah memberitakan kepada kalian untuk melakukan keburukan dan kekejian. Wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan agar kalian berbicara ya terhadap sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmunya. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya wal munkar. Surah An-Nur 21 dengan makna yang tidak jauh berbeda. Allah juga firman, barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu hanyalah memerintahkan kepada perbuatan keji dan mungkar. Ya. Intinya kullu syai' harramahu Allah fa huwa min khutuwatis syaitan. Intinya segala sesuatu yang Allah haramkan, maka itu semua merupakan langkah-langkah syaitan. Ya, misalnya istikbar, merasa diri besar, takabur. Ya, itu perbuatan syaitan. Bukankah? Ya, bukankah syaitan tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Ya, ketika diperintah oleh Allah itu karena takaburnya beliau, karena takaburnya dia kan? Saya hampir salah menyebut beliau. Karena takaburnya dia. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika kami berkata kepada seluruh malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, semuanya bersujud. Ya, illa iblis, kecuali iblis, syaitan. Kadang iblis disebut dengan lafaz syaitan. Ya. Kadang syaitan itu adalah para pengikut iblis. Ya. Dari kalangan jin. Ya, dan kadang disebut syaitan. Jadi lafaz kalau iblis itu abul jin, bapaknya jin. Ya, kadang iblis dinamakan syaitan. Pengikut iblis dari kalangan jin juga kadang-kadang disebut dengan lafaz syaitan. Pengikut sifat buruk manusia karena mengikuti syaitan juga disebut syaitannya manusia. Syaitannya manusia, ya. Nah, iblis ini adalah di antara langkah-langkahnya ada sombong untuk tidak mau tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah perintahkan seluruh malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, semuanya bersujud kecuali iblis. Aba wastakbar, enggan dan istikbar. Yaitu apa? Merasa dirinya kabir, merasa dirinya besar, lebih hebat daripada Adam. Ya, jadi iblis menggunakan namanya kias fasid, logika yang rusak. Jadi ketika Allah bertanya kepada iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya?" Apa yang menghalangi engkau iblis untuk bersujud dengan apa yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Maka iblis berkata, menggunakan logikanya, ya kias fasid, kias yang logika yang rusak. Apa kata iblis? Ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dirinya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan dari tanah. Artinya apa? Logika iblis mestinya Adam dong yang bersujud kepadaku, bukan aku bersujud kepadanya.
Karena dalam pandangan iblis, api itu lebih baik daripada tanah. Mestinya tanahlah yang bersujud kepada api gitu. Ya mestinya ya ada yang bersujud, bukan aku yang bersujud. Karena aku lebih baik. Ini pakai logika yang fasid namanya. Analogi yang rusak. Banyak orang-orang yang membuat sebuah analogi yang itu keliru dalam penerapannya. Ya, sehingga dia apa? Menolak kebenaran dan tidak mau beramal. Ya. Mungkin di antara mereka ada yang merasa bahwa kalau sudah misalnya kaya, ya kan, maka boleh sombong. Anda coba lihat, ada nggak? Jarang ada Indonesia ya, perempuan yang maaf ya, hitam kulitnya, gopet wajahnya, pakai celana pendek, nggak pantas. Tapi yang putih menjerang boleh pakai celana pendek. Jadi merasa apa? Kalau cantik mah boleh berbuat dosa. Yang jelek gak boleh berbuat dosa. Malu. Ini sombong. Ya kan? Kesombonganlah yang membuat dia berani melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa dirinya punya kelebihan di situ. Ya, seperti itu. Nah, ini logika yang apa? Logika yang batil, logika yang rusak. Nah, ini termasuk salah satu di antara langkah-langkah syaitan, menggunakan logika batil. Logika yang fasid, logika yang rusak. Ya. Di antara langkah-langkah syaitan adalah mengajak manusia untuk berbuat hasad, untuk berbuat hasad. Ya. Karena di antara mengapa syaitan tidak mau bersujud kepada Nabi Adam itu karena apa? Karena hasadnya kepada Nabi Adam. Hasadnya kepada Nabi Adam. Ya. Di antara langkah syaitan yang lain adalah amalan syaitan di antaranya adalah mengajak manusia untuk makan minumnya dengan tangan kiri. Makan minumnya dengan tangan kiri. Ya, Nabi bersabda, "La yaqulu ahadukum bishimalih wa la yashrabu bishimalih, fa inna syaitana ya'kulu bishimalih wa yashrabu bishimalih." Janganlah salah seorang dari kalian itu makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengan tangan kirinya. Karena sesungguhnya syaitan itu makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kirinya. Ya. Nah, ketika Allah berkata, "Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin," janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, dia adalah musuh yang nyata bagimu. Maka orang yang memiliki akal yang sehat, bagaimana kok dia bisa apa? Bisa sama dalam perilaku amal musuhnya. Mestinya namanya musuh itu pasti tidak suka dengan apa yang membuat baik lawannya. Dan suka kalau lawannya hancur. Itu musuh. Nah, syaitan itu demikian. Menginginkan manusia itu rusak, binasa, dan tidak suka kalau mereka soleh, beramal, berbuat baik. Gak suka. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa di antara langkah syaitan mengajak manusia rusak dengan makan minumnya dengan tangan kiri di antaranya. Makan minumnya dengan tangan kiri. Jadi kawan sekalian, pada jamaah sekalian, kita tidak boleh remehkan makan minum kita dengan tangan kiri. Hanya soal makan minum aja kok ribet amat. Enggak boleh. Ya, kenapa? Karena ini masuk dalam pembicaraan agama masalahnya. Kalau itu tidak dijelaskan oleh Nabi SAW, mungkin kita tidak mempermasalahkannya. Tapi karena itu dipermasalahkan oleh Nabi SAW dan Nabi kaitkan ini bagian dari Al-Quran, dari ucapan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mengatakan jangan ikuti langkah-langkah syaitan karena dia itu musuh yang nyata bagi kalian. Ya, dia tidak ingin kalian itu berbuat baik, maka menunjukkan bahwa makan minum ini adalah syaitan dan itu bukan perbuatan baik dan itu bagian dari kita beragama. Jadi jangan sekedar kita merasa tangan kanan kiri ya sama aja gitu kan. Ini kita udah cuci pakai sabun, udah pakai ini dan itu antiseptik segala macam. Kok ini digede-gedean, dibesar-besarkan gitu kan? Enggak. Ada nilai lain yang kita yang kita perjuangkan, yaitu penampakan permusuhan kita kepada syaitan. Karena Allah di tempat yang berkata, ya, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhu aduwwa." Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian, maka jadikan dia musuh.
Jadi kalau syaitan sudah menanamkan permusuhan kepada Nabi Adam dan anak-anak keturunannya, maka kita pun harus memiliki sikap yang sama kepada syaitan. Enggak punya musuh. Kalau misal kita ambil contoh dalam pergaulan manusia, kalau misalnya ada si A sama si B itu sedang permusuhan yang sengit. Ya, rumahnya misalnya berdekatan. Suatu waktu si A keluar pakai baju kaos dengan baju kaos merah. Si B begitu pulang ke rumah dia pakai baju kaos merah juga. Begitu si A pakai baju kaos merah, kira-kira si B tetap keluar atau dia pulang ke rumah untuk kemudian ganti warna baju kaosnya. Dia akan ganti, mungkin dia akan bakar tuh baju kaos ini, baju kaos musuh saya. Ngapain saya pakai? Embung orang masarwa jeung si eta mah. Amit-amit. Betul nggak? Sahih. Tapi kenapa? Ya, ketika kita mengetahui berita dari Allah dan Rasulnya tentang amalan-amal musuh kita syaitan yang tidak ingin kita masuk surga, mendapatkan pahala dan mengikuti Rasul, kita menganggap bahwa hanya masalah itu kok jadi ribet. Aneh kan? Padahal kalau kita juga mengatakan, Anda pun kenapa masalah baju kaos juga jadi ribet? Ya kan? Hanya masalah baju kaos kok. Enggak, ini bukan soal baju kaosnya, ini soal masalah apa? Masalah permusuhan yang tidak boleh disederhanakan. Begitu kan masalahnya? Nah itu mestinya ada dalam framing kita membangun apa? Sikap kita dalam agama terhadap syaitan dengan amalan-amalannya. Ya. Maka kita ya kalau ada tangan kanan, jangan tangan kiri. Meribet-ribet. Jangan. Ya, ini agama kita. Ya Allah menyuruh kita, agama kita menyuruh kita untuk apa? Menyelisih musuh kita. Di antaranya adalah syaitan dengan langkah-langkahnya. Maka dari situ ya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan beberapa faidah dari ayat tadi. Yang pertama, izharu minnatillahi ala ibadi haitsu abaha lahum jami'a ma fil ardi min halalin thayyib. Ayat tadi menjelaskan kepada kita bahwa ya Allah menampakkan karunia yang besarnya kepada para hambanya, kepada kita. Ketika Allah menghalalkan, membolehkan seluruh apa yang ada di muka bumi ini yang halal dan thayyiban. Dan itu jumlah sangat banyak. Itu menunjukkan besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, saya ambilkan contoh tadi kok misalnya makanan. Ya Allah haramkan dikit, khamr, minuman keras. Nyanya atau jelas minuman keras ya pasti diharamkan dan nama juga keras. Mungkin dari kayu mungkin minumannya atau dari batu. Nggak boleh. Daging babi. Ya, daging gogok dan seterusnya. Dikit yang halal coba antum lihat. Ya, ayam dengan berbagai macam jenis ayam. Mau ayam hutan, ayam kampung, ayam kota, ayam negeri, ayam berbagai macam ayam. Halal. Ya. Diolah dengan apa? Halal. Ikan. Mau ikan teri sampai ikan paus halal. Ikan itu jumlahnya sangat banyak dengan berbagai macam tipikal ikan. Ya. Berbagai macam daging kambing gitu kan. Dan domba dan berbagai macam bentuknya. Dan olah berbagai macam bentuknya. Banyak sekali makanan. Belum lagi diolah misalnya dengan campur tumbuh-tumbuhan. Ya, tumbuh-tumbuhan itu mulai dari bawang merah, bawang putih, cabai, cengkeh gitu kan. Apalagi ya, rumput juga kalau boleh dimakan bisa dimakan. Karena nggak ada pelarangan makan rumput. Nggak ada. Cuman rasanya aja kurang sreg. Kalau itu enak mungkin kita akan bersaing ketat dengan kambing-kambing mungkin. Ya. Repot juga kita, kalau rumput bisa dimakan, kita susah makan kambing juga. Kambing kehilangan rumput karena bersaing dengan kita, gitu kan? Itu Allah yang ngatur. Allah jadikan makanan kambing itu rumput yang kita nggak suka. Kebayang kalau rumput itu enak kita suka. Kambing makan apa bro? Kita susah juga nanti makan kambing karena makin susah. Karena kambing susah cari makan kan? Masya Allah. Antum kok perhatikan itu. Hewan-hewan yang ternak. Itu dapat makanan pada tumbuhan yang susah, mudah tumbuh. Rumput itu mudah tumbuh loh. Dia kering, kalau dikasih air tumbuh lagi. Coba aku lihat bunga. Ya misalnya ya bunga naon ya.
Bunga ini kan tumbuhnya susah. Enggak semua tempat tumbuh. Perawatannya rewel. Rumput enggak. Sehingga makanan-makanan yang dekat dengan kita Allah jadikan semuanya mudah tumbuh dan tidak perlu banyak perawatan khusus. Antum pernah pikir sampai ke situ enggak? Ana ya sudah. Masya Allah, Allah luar biasa itu. Ya Allah maha mulia, Allah maha berilmu, Allah maha baik, Allah maha macam-macam itu. Memang untuk kita itu Allah setel semuanya. Termasuk saya bilang kucing tadi yang anaknya banyak, tikus anaknya banyak. Allah nggak jadi ke umurnya panjang-panjang. Itu kan hidup di kota. Repot kita kok umurnya panjang itu. Kalau fisiknya kuat-kuat, repot kita. Allah jadikan dia pendek-pendek. Ya, dan itu menjadi apa? Pelengkap hiasan dunia kita. Ya. Sementara yang halal banyak, mulai dari ya makan udah nggak kehitung lah. Ya, kalau kita bicantang makan itu duit aja nggak ada. Makan udah pabalatak makanan mah. Duit yang nggak ada. Saking banyaknya gitu loh. Yang diharamkan kan dikit. Minuman keras, daging babi, daging kambing. Udah pilihan itu sangat sedikit. Bahkan alhamdulillah, antum cari di Batu Jajar, insya Allah nggak ada yang jualan daging babi. Insya Allah nggak ada di Batu Jajar. Entah kalau di batu yang lain mah, di sini mah nggak ada. Sahih. Artinya semua makanan mulai dari lauk pauk, ya daging-dagingan, sampai kepada sayur-sayuran, bumbu-bumbu itu nggak kehitung banyaknya, betul nggak? Ikan mulai dari ikan asin, ya ikan ini macam-macam, pengolahan ikan asin juga banyak, udah nggak kehitung. Ya, kita tuh kalau soal makan nggak ada penghalangnya dari sisi pilihan. Ya, yang menghalang kita mungkin ya kalau sudah kena penyakit paling ya, kalau darah tinggi, antong, asin gitu kan. Kalau misalnya kolesterol mungkin jangan banyak minyak, itu saja intinya. Karena tubuh kita udah nggak siap. Ketika siap masih muda, ya biasanya hampir tidak ada kita pilih-pilih makan ya seperti itu. Faedah yang kedua, anal asla fima fil ardi al-hilu wat tayyib hatta yatabayyana annahu haramun. Sesungguhnya asal semua makanan yang ada di muka bumi ini adalah apa? Al-hilu wat tayyib, halalan tayyiban. Kecuali kalau sudah jelas ini haram, ya, yang tadinya halal bercampur dengan yang haram, menghilangkan kehalalannya ya jadi haram. Ya. Dan itu alhamdulillah jumlahnya sedikit dibanding yang dihalalkan. Faedah yang ketiga, ya sudah kita sampaikan juga tadi, anal kuffara mukhatabuna bi furu'il syariah, bahwa orang-orang kafir pun masuk dalam pembicaraan dari cabang-cabang agama ini. Ya, makanya Allah memanggil ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, maka termasuk dalam apa? Di sini juga orang-orang kafir. Namun ketika mereka tidak melaksanakan bagian dari cabang agama ini, maka adab mereka semakin bertambah-tambah. Faedah yang keempat dari ayat tadi, tahrimu ittibai khutis syaitan. Diharamkan mengikuti langkah-langkah syaitan, ya, karena Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan tersebut, wala tattabi'u khutis syaitan innahu lakum aduwwun mubin, karena dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Di antaranya makan minum tadi, ya. Kemudian menggunakan kias yang fasid, ya, logika yang rusak, ya. Kemudian di antaranya memiliki sifat hasad, ya. Dan di kalangan manusia, ya, di kalangan manusia yang mengikuti hasadnya iblis syaitan ini, di antaranya adalah Yahudi. Jadi ciri menonjol sifat Yahudi itu adalah hasad kepada kaum mukminin. Ya, Allah sebutkan soal Al-Baqarah 119 yang sudah kita bahas yang lalu, betapa banyaknya kaum Yahudi itu menginginkan agar kalian umat Islam itu kembali kepada kekufuran setelah beriman ini. Karena apa? Hasad dan indi anfusim, karena hasad. Ya, hasad yang ada pada diri mereka. Ya. Dan di antara sebab kata para ulama, mengapa kaum Yahudi ini hasad kepada kaum mukminin? Ya. Di antaranya bahwa
Sejarah para nabi dan rasul itu dari kalangan Bani Israel. Kan Nabi Ibrahim itu punya 2 anak ya, laki-laki ya. Ismail dari istrinya Hajar, Ishak dari Sarah. Ya kan? Dari Ishak ini Yakub. Nah, Yakub ini namanya Israel. Israel. Dari Yakub turunlah ya Yusuf, terus ada nanti Zakaria, Isa, Yahya, Isa, Musa, Isa, itu dari nabi, dari keturunan Yakub, Bani Yakub atau Bani Israel. Ternyata dan mereka ini sudah mendapatkan berita baik dalam kitab yang Nabi Isa, Injil, maupun kitabnya Taurat Nabi Musa, sudah mendapatkan nanti akan keluar penutup para nabi dan rasul di akhir zaman. Akan keluar penutup para nabi dan rasul. Nah, karena settingan awalnya turunan nabi-nabi itu ada keturunan dari kakek-kakek mereka. Mereka menyangka itu akan lahir dari jalur Yakub. Ternyata Allah hadirkan dari jalur Ismail. Ismail menikahi orang Arab, lahirlah Muhammad SAW. Ini membuat mereka apa? Tidak terima. Kok bukan dari keturunan kami penutup nabi itu? Padahal sejarah sudah berulang, Nabi Allah utus Bani Israel dari keturunan Yakub. Seperti itu. Ya, ini dia terhasad mereka seperti itu. Dan mereka ceritakan itu berulang-ulang kepada anak-anak mereka. Nanti akan datang Nabi dengan ciri-cirinya jelas. Ternyata ketika Nabi itu muncul dari jalur Ismail keturunan Arab, mereka sembunyikan lagi. Tidak mereka ceritakan itu ketika berkaitan dengan Nabi Muhammad dalam kitab Taurat mereka. Sembunyikan. Ya. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abnahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Ya, orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka, Yahudi, Taurat kepada mereka. Mereka mengetahui keberadaan Nabi Muhammad seperti mereka mengetahui anak-anak mereka. Kenal betul mereka dengan Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam, ciri fisiknya, karakternya, sifat-sifatnya, cara dakwanya itu lengkap dalam kitab Taurat. Tapi ketika ternyata datangnya bukan dari Yahudi, mereka sembunyikan kok berkaitan dengan Nabi terakhir. Mereka tutup, mereka lewatkan. Pada tadinya itu sudah sangat populer, saking apa? Pedenya mereka, overconfidentnya mereka bahwa itu akan lahir dari Yahudi. Makanya mereka kan cari-cari terus berharap itu tuh dari mereka gitu. Kalau ternyata bukan dari mereka, ya mereka akan bunuh itu. Iya, sifat Yahudi kan pembunuh para nabi dan rasul. Sampainya mereka sampai di kota Madinah. Karena ciri-ciri kitab mereka, Tabitha itu akan keluar nanti dari ya pohon-pohon namanya kurma. Mereka bilang itu hanya ada mendekati Arab itu Madinah di situ. Makanya pembuka kota Madinah itu penemunya adalah kaum Yahudi pertama kali, kata para ulama di sejarah. Jika Rasulullah ketika hijrah di Mekah ke Madinah, Yahudi udah banyak di situ kan. Ada Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Mustalik, udah banyak. Memang udah turunan dulunya udah begitu mereka tuh. Saking kuatnya mereka ingin mendapatkan bahwa itu diharapkannya dapat dari mereka gitu kan. Seperti itu. Ternyata bukan. Disitulah hasad terjadi. Ini sama dengan apa? Dengan iblis, syaitan. Menganggap semestinya dia yang lebih utama mendapatkan kemuliaan. Ternyata ya muncul dari makhluk baru. Yang kondisi power itu gak sekuat dia gitu. Karena Nabi Adam kan lemah. Dan pandangan iblis. Iblis mau gerakannya cepat kemana-mana. Gitu kan. Adam kan dari tanah ada rongga-rongganya. Segala macam. Gitu. Gak hebat. Tapi kok dia yang disuruh sujud kan. Kalau kita bicara tentang sejarah. Dulu tentang keberadaan kita sebagai manusia, taulah kita bahwasanya Allah itu menginginkan kita itu sebagai manusia ciptaannya itu hanya apa? Sami'na wa ata'na saja. Jangan macam-macam. Betul, ada beberapa ajaran, bahkan banyak dari ajaran agama kita ini memang punya alasan logis. Ada sebab, akibat, ada hikmah. Tapi ada hikmah yang tertinggi dari agama ini, yaitu apa?
sam'an wa ta'atan. Cukup kita dengar dan taat. Kalau ini memang datang dari Allah dan Rasul, kita nggak perlu alasan mengapa ini begini, mengapa itu nggak perlu. Karena ini dasar. Itu yang dilakukan oleh malaikat. Nggak bertanya. Ya, tidak merasa dia senior. Karena duluan ada di surga, banyak jumlahnya, harus bersujud kepada yang datang baru, yang kekuatannya berbeda, satu lagi. Kan kalau pakai logika itu nggak bisa itu. Masa bersujud kepada pendatang baru jumlah satu lemah gini gitu kan? Tapi malaikat, kalau itu datang dari Allah, nggak perlu ada banyak alasan. Kata Allah sujud malaikat, tapi iblis tidak. Dia gunakan logikanya ya untuk melawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pesan berharganya ya Allah kasih kita akalnya bukan untuk menentang Allah, tapi agar kita bisa apa? Mudah mencerna agama ini dan ya menambah semangat kita untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada sebuah asar dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa dalam pelaksanaan haji atau umroh itu ada namanya mencium hajar aswad. Mencium hajar aswad. Hajar aswad itu hajar artinya batu, aswad itu artinya hitam. Hajar aswad. Maka Umar itu ketika berhadapan dengan batu hitam, nah ya anggaplah ini batu hitam ini. Nah, hajar aswad nih di sudut Ka'bah gitu kan. Umar sambil pegang gitu kan. Kata Umar begini. Inni la'alamu annaka hajar. Lau ma ra'aitu Rasulullah SAW ma qabbaltuk. Kata Umar begitu. Sungguhnya aku tahu engkau teh batu. Apa istimewa nak mencek orang mah. Naon istimewa siah teh jeung urang jeung aing begitu kan bahasa agak sedikit kasarnya. Apa istimewanya ente dari saya? Kamu teh batu. Kalau aku enggak lihat Rasul menciummu, amit-amit aku mau menciummu. Itu Umar. Kenapa Umar tahu bahwa ibadah ini dituntut adalah apa? Samina wa ta'na. Kalau kata Rasul begitu sudah, kita nggak perlu cari alasan. Mengapa harus cium? Kenapa? Pokoknya kalau jalisnya sahih sudah ikut. Begitulah imannya para malaikat, tapi tidak begitu pada iblis. Dia menggunakan logika yang fasid, logika yang batil. Maka hati-hati kita dengan langkah syaitan. Itu apa? Melawan agama ini dengan logika kita yang dangkal. Jangan. Ya, jangan. Nah sih sholatnya meni kudu sholat wae. Nah gitu. Kenapa sih laki-laki kudu berjenggot? Nah misalnya gitu. Apa faedahnya punya jenggot? Untuk kesehatan? Enggak usah. Sudah kata Nabi panjangkan jenggot, udah. Kata Nabi panjangkan jenggot, panjangkan jenggot, selesai. Ku macok batur, baik wangke. Gitu udah kita beragama tuh. Jangan cari-cari alasan untuk ingin tidak melakukan, jangan. Tapi berdoalah sama Allah kalau datang agama ini diberikan taufik untuk segera bisa merealisasikan. Itu yang dituntut ya agar kita dekat kepada surga. Ya, dekat kepada surga. Faedah yang lain dari ayat ta'kidu adawati syaitani li bani Adam, menekankan akan permusuhan syaitan kepada anak-anak keturunan Nabi Adam. Ya. Karena Allah mengatakan syaitan itu musuh nyata bagi kalian wahai manusia anak keturunan Adam, itu musuh. Ya. Yang terakhir dari faedah ayat tadi, at-tahdziru syadidu min ittiba'i khutus syaitan, ya, peringatan yang sangat keras agar kita tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya, karena Allah menyatakan dia musuh nyata bagi kalian. Kata Syekh menutup faidah dari ayat ini, wa ma adunnu ahadan aqilan ya'manu bi adawati ahadin wa yattabi'u abada. Ya. Aku tidak akan
tidak akan yakin selamanya. Adanya seseorang yang memiliki akal, kemudian dia merasa aman dengan musuhnya, apalagi saya mengikutinya, itu sulit untuk diterima akal. Orang yang merasa aman dengan kehadiran musuhnya, apalagi sampai mengikutinya, itu bukan orang yang cerdas, ya, bukan yang cerdas. Nah, Allah ingatkan ya bahwa syaitan ini musuh nyata dan diperingatkan dengan peringatan yang sangat keras. Ya, maka hendaklah kita gunakan kecerdasan kita, ya, dan kuatkan iman kita untuk berjalan di atas syariat Allah dan tidak mengikuti langkah-langkah syaitan dengan beberapa contoh yang kita sebutkan tadi, ya. Allah a'lam bishawab. Mungkin demikian, ya, bapak-bapak dan ibu-ibu para jamaah sekalian, materi bisa kita kaji pada sore hari ini. Kalau ada pertanyaan, silakan Pak Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita makan kan harus pakai tangan kanan. Tangan kanan. Kalau lupa gimana Ustaz? Pakai tangan kiri. Lupa mana kanan mana kiri, atau lupa akhirnya tangan kiri makan teh karena lupa, ya ma'adzur, dimaafkan insyaallah ta'ala. Saya kira lupa ini tangan kanan ini tangan kiri. Atau saya mau nanya deh, telinga kanan telinga kiri pot. Ya dimaafkan kalau lupa, karena Rasulullah SAW bersabda, innallaha af'an ummati an salasin. Ya, Allah memaafkan pada 3 golongan pada umatku. Ya, yang pertama adalah al-mukhti, orang yang salah karena tidak sengaja. Ya, wan nasi, ya, orang yang lupa. Wal mukrahu alai, dan orang yang dipaksa itu dimaafkan, mu'afan. Ya, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang saya mau tanya sama Pak Udin. Makan siang di bulan Ramadan puasa batal enggak? Batal. Lupa makan batal enggak? Kenapa? Nah, dimaafkan sama Allah. Ya, dimaafkan. Ya, seperti itu. Jadi kalau lupa insya Allah dimaafkan. Tapi kalau sudah ingat, ya jangan lagi pura-pura lupa. Kagok misalnya, mumpung setengah piring, kagok setengah piring deh, terus ya, itu enggak. Itu batal kalau yang seperti itu, ya. Ya, selama lupa insya Allah dimaafkan. Namun ada nasihat para ulama begini. Dan ini kalau kita bisa perhatikan nasihat mereka, kita bisa meminimalisir lupa. Kata mereka, an-nisyan, kata mereka lupa itu, ini definisi mereka loh ya, bukan saya. Nisyan an-nisyan ya dulu ala adamil ihtimam, kata mereka. Lupa itu menunjukkan kurangnya perhatian. Nah, itu. Tapi kalau kita sudah berusaha melupa, ya mau diapain. Tapi kadang-kadang ya lupa itu karena kita memang kurang memberikan perhatian, jadi lupa. Itu. Misalnya contohnya bayar listrik. Gitu kan. Lupa gening, sekarang tuh udah waktu bayar listrik, atau sekarang udah waktunya bayar STNK gitu ya. Ini contoh saya sendiri. Gini pas dibuka tadi pagi teh bulan April, 18 April nggak selewat. Kurang perhatian memang. Ya wayana kayak besok kudu diurus. Nggak, itu udah telat sebulan. Nah itu juga nasihat para ulama. Jadi an-nisyan ya dulu ala adamil ihtimam, lupa itu juga menunjukkan juga kita kurang perhatian. Seperti kita baca Quran lupa. Beda memang hafalan kita lemah ya. Tapi beda tapi kasusnya beda. Kita hafalnya bagus, cuman kita kurang perhatian, tidak diulang-ulang gitu kan. Nah itu nggak bagus ya, seperti itu. Ya. Jadi bedakan lupa yang memang karena faktor umur, misalnya tadi faktor umur, dengan lupa karena kurang perhatian, itu dibedakan. Kita juga tidak boleh berlindung dari lupa pada kesalahan yang kita lakukan. Bisa jadi lupanya tuh memang karena kita
kurang peduli jadi poho gitu. Nah itu juga bagian yang harus kita perbaiki ya dari diri kita ya. Allah alam. Kalau tadi dikatakan bahwa jangan mengikuti langkah-langkah setan. Bagaimana kalau gini sebaliknya tadi? Setan tidak pernah baca bismillah kalau keluar rumah. Kemudian manusia tidak membaca bismillah kalau keluar rumah. Gimana kalau begitu? Gimana? Jadi gini, setan kan pasti tidak membaca basmalah ketika keluar bismillahirrahmanirrahim kan? Sudah dipastikan tidak kan? Nah, kemudian kita manusia juga tidak membaca bismillah tawakkaltu ala Allah ketika keluar rumah. Apakah itu sama dengan mengikuti langkah setan? Pertanyaan setan tuh rumahnya di mana? Di rumah orang. Allahu a'lam bishawab ya. Maka saya tanya dulu rumah setannya di mana gitu. Sehingga dia nggak baca keluar rumah. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Karena kalau kita lihat contoh ini, yang Allah larang tentu yang hukumnya dosa. Hukumnya dosa. Ya, kita tidak baca bismillah tawakkaltu ala Allah wa ta'ala ini hukumnya tidak dosa karena disunnahkan. Bukan wajib. Sementara dari ayat ini dan contoh-contohnya itu mengandung dosa. Hasad itu dosa. Ya, makan tangan kiri itu memang dosa. Karena pelarangan khusus. Ada mengikut tadi yang sunnah, ya kembali para hukum fikih bahwa kalau itu sunnah ya kita tidak bisa mengatakan itu perbuatan dosa. Tapi apakah itu berarti perbuatan setan? Allahu a'lam bishawab. Makanya saya kan juga nggak tahu setan nggak baca bismillah rumahnya di mana memang. Itu. Dan apakah betul seperti itu dan seterusnya, Allah a'lam bishawab. Ya. Ya, silakan Pak pakai mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini yang akan ditanyakan, mohon maaf. Jadi maafin Pak. Ada orang ahli pengobatan bengek ya. Bengek. Sakit asma. Ya, tapi menggunakan barang yang haram seperti darah ular hitam. Darah ular hitam. Iya, darah ular hitam. Darah ular. Apakah itu bisa atau tidak? Jadi berbisa ular nanti? Iya berbisa ularnya, tapi darahnya itu. Iya, tayyib. Iya. Allah. Ya, darah ular sejauh yang saya tahu hukumnya najis ya, darah ular ya. Karena ular itu termasuk bertaring yang dia memakan hewan berdaging ya. Sehingga seluruh bagian dari dirinya, ya dagingnya, apalagi darahnya termasuk yang tidak boleh kita manfaatkan sama sekali. Ya, walaupun mengatasnamakan pengobatan tentunya. Ya, itu tidak diperbolehkan. Masih banyak kok obat-obat yang lain dan itu tidak mendesak dan darurat sifatnya. Ya, seperti itu. Dan ini saya ingin tambahkan juga penjelasan pertanyaan dari dari Pak Kus tadi. Memang kita mengatakan bahwa amalan sunnah itu memang tidak berdosa, tetapi salah satu tipu daya ya, bukan langkah-langkah ya, tapi tipu daya setan kepada manusia adalah berusaha agar mereka itu meninggalkan amalan sunnah, tidak wajib. Kenapa? Karena setan sangat ingin manusia itu sedikit pahalanya dan banyak dosanya. Itu. Jadi walaupun tadi kita mengatakan membaca bismillah tawakkaltu Allah ini sunnah, tapi kan banyak pahala kan? Nah, setan pun tidak ingin ya manusia itu pahalanya banyak dari amal-amal sunnahnya yang menjadi pelengkap amalan wajibnya. Setan juga tidak ingin. Dia ingin pahalanya dikit, dosanya banyak. Itu setan. Jadi walaupun tidak dosa, tapi pahalanya dikit. Karena tidak dipekerjakan, kan begitu. Ini pun termasuk strategi setan untuk menjauhkan manusia dari surga mereka. Sehingga kita pun tidak boleh, ya tidak boleh meremehkan amalan yang sunnah. Walaupun tidak dosa secara fikih. Dan ingat, setan ini musuh buat kita gitu kan. Walaupun kita tidak berdosa, tetap kita tidak boleh mengecilkan masalah itu.
Itu penjelasan tambahan ya. Tapi nggak boleh kita kecilkan. Allah a'lam bishawab. Dari studio sudah nyambung ini? Studio? Izin lagi satu. Satu lagi pertanyaan. Oh satu lagi. Ya. Kirain dari studio. Mohon maaf ya. Ya, enggak Pak. Begini. Saya pernah meruqyah Masya Allah. orang ya, dengan kalimat surat Al-Fatihah. Ada seorang ustadz yang melarang, begini katanya, kalau kamu meruqyah harus jangan yang asliyah, harus yang furu'iyah gitu. Apa yang dimaksud furu'iyah saya tidak tahu. Sama Pak, saya juga nggak tahu. Tanyakan kepada dia yang membuat istilah. Apa yang dia maksudkan dengan furu'iyah? Furu'iyah itu ada cabang Pak. Furu itu cabang, asliyah ya asal pokok. Apa yang dia maksudkan dengan furu'iyah dan asliyah? Mungkin Al-Fatihah surat asal, cabang mungkin kulhu, mungkin begitu. Allahu a'lam bishawab. Istilah itu dari mana istilah itu datang dan siapa yang buatnya? Maka ya kembali tanyakan kepada dia. Apa yang dapat furu'iyah dan siapa yang membagi itu gitu. Dan kenapa nggak boleh pakai yang asal dan pakai yang cabang? Apa dalilnya nggak boleh pakai yang asal? Nah, tanyakan lagi aja. Kalau ketika dia buat statement, Bapak uji statementnya dia, pernyataan dia. Dan pertanyaan. Pertama, dua istilah itu datang dari mana? Antara asliyah dan furu'iyah. Kenapa pakai asliyah nggak boleh? Kalau memang itu ada istilah itu, mengapa nggak boleh? Apa dasarnya? Sementara Nabi SAW dari riwayat yang sahih meruqyah itu dengan Al-Fatihah. Riwayatnya jelas sahih hadisnya. Riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Kan begitu. Nah kalau ini nggak boleh, berarti salah dong para sahabat meruqyah pakai Al-Fatihah. Kalau sahabat salah, ente benar. Kalau sahabat saja salah, perbuatan Nabi, siapa lagi yang bisa kita benarkan kalau mereka sudah salah? Satu lagi Pak, udah cukup. Satu lagi, berarti dua lagi tadi. Bagaimana kalau biawak itu halal atau? Biawak ya. Biawak. Kalau biawak padang pasir boleh Pak, dof namanya. Dof. Nabi SAW itu tidak makan biawak padang pasir, tapi membiarkan para sahabat memakannya karena Nabi nggak terbiasa makan itu. Ya, adapun biawak di kita, ya Allahu a'lam bishawab, apakah termasuk hewan darat atau hewan air? Itu kan, ini yang sempat kalau saya sendiri masih simpang siur ya masalah itu ya. Sehingga sampai hari ini saya belum berani makan biawak ataupun buaya ya, baik buaya yang suka di darat ataupun yang suka di air. Allahumma bishawab. Dari yang lain bapak-bapak, kayaknya bapaknya udah cukup ya. Ya. Cukup saja ya, kita akhiri ya. Barakallahu fikum jami'an. Jazakallahu khairan. Ya subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal astina astaghfiru khusla alladziina amanu wa salihan wa tawassaw bil ikhti wa bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.